Oke, kembali lagi bersama saya Jejang Jaya Purnama ya. Ini adalah pertemuan ke-11 kalian ya, di mana pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang CSS ya, di mana CSS itu untuk memperindah sebuah tampilan website ya. Jadi yang tadinya website itu biasa-biasa aja, tapi dengan menggunakan CSS nanti tampilannya akan sangat menarik gitu ya, si website tersebut gitu ya. Nah, secara bahasa di sini CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet ya, atau kalau di bahasa Indonesianya diartikannya adalah bahasa lembar gaya ya. Nah, digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup ya, atau markup language ya. Jika kita berbicara dengan konteks web, bisa diartikan secara bebas ya. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk pengaturan tampilan atau desain suatu halaman HTML yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di sini juga CSS juga ya, itu mengatur tentang huruf ya ataupun juga fonts, mengatur tentang color, warna, terus margin, ukuran, latar belakang, background ya, terus font size juga kalau misalkan hurufnya mau gede, mau besar gitu ya, mau gede, mau kecil gitu ya, dan lain-lainnya. Terus ada juga elemen-elemen seperti eh apa namanya font size, spacing ataupun juga jarak ya. Nah, cascading style sheet ya juga bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layar lapisan yang berbeda ya. Nah, di sini ada tiga cara untuk memasang dokumen CSS ya, dokumen HTML, yaitu yang pertama ada external style sheet ya. Berarti kalau misalkan kita melihat eksternal, berarti eksternal itu dari luar ya, berarti dari luar untuk ke dalam ya, gitu kan. Aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian tambahkan kode pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML. Akhirnya file CSS ada .css. Jadi artinya ya, kita membuat CSS ya dengan .css ya, nantinya akan dipanggil di HTML dengan including ya, nanti akan tampil sama saja gitu karena itu eksternal. Jadi enggak ditulis di HTML itu tapi dipanggil gitu ya. Nah, di sini nih codingnya. Nah, ini file CSS-nya ya berisi yang simple aja dulu ya. P text allegiance justify ya. Nah, ini CSS secara eksternal ya. Ini title untuk judulnya ya, biar bisa membedakan. Ini linknya ya, nanti berarti akan terpanggil gitu ya. Nah, di sini paragraf yang diatur oleh CSS secara eksternal. Nah, ini yang disebut dengan external style sheet ya. Jadi untuk memasukkan file CSS di including gitu ya. Jadi pemanggilan dari luar ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada internal style sheet ya. Yang tadi itu kita memanggil file CSS ya, memanggil file CSS dengan nama CSS-nya apa .css gitu ya. Kalau misalkan sekarang mah codingan CSS kita taruh di HTML ya, bukan dipanggil. Seperti contoh, kita akan mengaturnya atau ya menulisnya di function heading ya. Nah, di sini style type ya text garis miring CSS ya, ini ditulis aja. Nah, ini kalau misalkan tadi mah pemanggilan style.css ya. Kalau misalkan ini mah ditulis aja dimasukin di sini gitu. Jadi si codingan CSS ditulis di HTML. Kalau misalkan yang ini itu dipanggil ya. Karena filenya ada di luar. Nah, yang selanjutnya ada inline ya, inline style sheet ya. Yaitu ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut style ya. Jadi ditulis aja langsung di apa namanya di tag HTML ya, di tag HTML. P ini ada tag HTML, P itu untuk paragraf. Jadi di
diselipin aja gitu ya. Karena sedikit ya. Kalau misalkan kecuali kalau banyak, udah banyak tampilannya banyak, baru kita mending menggunakan yang eksternal ya. Karena CSS itu biasanya kita pakai pakai template. Saya sendiri juga nggak mengulik tentang CSS ya. Jadi menguliknya lebih ke ke PHP-nya gitu ya. Karena kita tidak bisa membuat website ya dari satu. Jadi dari awal gitu ya. Kita membuat website itu seperti bikin baju. Nah, bikin baju. Jadi kita tidak membuat dari kainnya, tidak membuat dari benang-benangnya ya. Gak sampai gak dari proses itu. Jadi prosesnya kita beli beli apa namanya kain. Nah, nanti kain kita diolah sama kita, dipotong, diukur dan lain-lain, jadilah baju seperti itu gitu ya. Nah, ini sintak CSS ya. Sama kalian di copy nanti ya. Yang di copy-nya yang ini ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ada selector, ada declaration, ada declaration sama ya. Nah, aturan CSS terdiri dua bagian ya. Biasanya berupa tag HTML ya. Terus ID class ya. Nah, H1 ini tag HTML 1 ya. Kan kita sering menggunakan apa namanya? H1 ya. H1 itu buat heading ya, untuk ukuran huruf. Kalau H1 itu gede ya. Sampai ke H2, H3 ke selanjutnya itu akan menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini teks, ini untuk ID-nya. Nah, ini warnanya untuk kelasnya apa gitu ya yang digunakan. Nah, ini untuk ID-nya. Jadi nanti yang dibawanya gitu ya. Nah, ini selektor ID dan kelas pada CSS ya. Untuk selektor ID pada CSS ditandai dengan tanda pagar. Nah, contoh untuk penulisannya yaitu pagar teks ya. Nah, di sini colornya kita menggunakan biru ya. Terus fontnya menggunakan Calibri ya. Nah, nanti ID-nya ditulis aja teks. Nah, berarti nanti si teks ini ya, karena pemanggilan ID ya, nanti akan berwarna biru dan fontsnya adalah Calibri seperti itu ya. Kalau misalkan di sini beda, misalkan jadi IK misalkan ya, bukan ID ya, IK yang misal ini mah ya. Bukan Mas. Ini maksudnya yang ID ini, teks ini ya, misalkan jadi teko gitu ya. Maaf ya. Nah, ini beda sama ini ya, sama yang di atas ya. Sama deklarasi yang di atas. Ah, nanti tidak akan muncul si warnanya gitu ya. Karena harus sama yang ini, yang teks yang ini sama yang deklarasi yang di atas gitu. Nah, ini kelas pada CSS ya. Tadi kan untuk ID, nah ini untuk kelas ya, sama aja ya. Nah, kalau misalkan kelas itu pakai titik ya, kalau misalkan ID itu pakai titik warna ya. Nah, background color light green ya. Like green ya. Green. Nah, ini kelas warna dipanggil si kelasnya. Nah, nanti akan warnanya background dari website kita adalah hijau terang ya. Nah, yang selanjutnya itu ada procedural class ya. Nah, di mana adalah kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML ya, yang kita bisa mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut ya. Nah, dan juga nih untuk prosedur kelas ini terbagi menjadi beberapa tipe ya. Yang pertama ya, itu yang terhubung dengan link. Yang kedua, yang berhubungan dengan posisi elemen ya. Udah ya, dua ya. Oke. Nah, ini yang berhubungan dengan link ya, kita baca aja ya. Style default pada sebuah link ya. Nah, kita bisa dibaca aja sama kalian terus dipahami ya. Yang ini ada link, ada hopper, ada aktif, ada visit ya. Terus yang berhubungan dengan posisi elemen ya ada pada CSS3. Di bawah berarti ya. Ada first child ya, terus ada yang kedua last child, terus nth child n ya. Terus ada first of type ya, terus last of the type ya.
Nah, ini latihan CSS-nya yang terpenting ya. Kalian harus mencoba ini biar tahu ya, biar tahu gimana hasilnya juga ya. Nah, kalian tulis ini script ini sampai sini ya, semuanya aja ya. Nah, nanti seperti biasa ya, kalau misalkan udah berhasil, nanti di screenshot ya hasilnya ya, dimasukin ke PDF ya. Terus upload di folder pertemuan 11 di Google Drive ya. Oke. Sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.